Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Apa kabar semuanya nih? Baik. Kita memulai pelajaran hari ini. Alangkah baiknya kita baca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran kali ini bertemakan tentang menyayangi anak yatim. Hari ini kita akan membahas surat apa yang berkaitan dengan menyayangi anak yatim. Ada yang tahu nggak? Al-Maun, Pak. Selamat, betul. Kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Yukadzibu bid-din. Wadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Alladzina hum yuraa'una wa yamna'una al-ma'un. Salah gitu. Ayo. Ya, kita lanjut aja ya. Di dalam ayat ini Allah menggambarkan bahwasanya orang-orang yang benar-benar mendustakan agama bukan hanya orang yang beriman secara lisan, akan tetapi orang yang tidak peduli kepada sesama manusia. Oleh karena itu kita harus memiliki sifat perilaku dominan, yaitu hubungan antara manusia. Lalu Pak. apa Kalau kalau Allah. apanya nih artinya atau apanya? Artinya hubungan antara manusia dengan Allah. Kurang tahu itu. Jadi karya-karya itu dijadikan PR. Nah, menyayangi anak yatim ini berarti memberikan kasih sayang, perhatian, dan bantuan kepada anak-anak yang telah kehilangan ayahnya, sehingga mereka hidup tanpa perlindungan dan dukungan seperti anak-anak lainnya. Nah, dalam ajaran Islam, anak yatim adalah amanah Allah yang harus kita jaga. Menyayangi mereka bukan hanya soal memberikan uang, akan tetapi juga tidak menyakiti perasaan mereka. Lalu memperlakukan mereka dengan cara lemah lembut dan hormat, seperti anak sendiri. Lalu ada yang membantu kebutuhan mereka. Lalu ada menjadi pelindung dan sahabat bagi mereka. Tujuannya apa sih menyayangi anak yatim itu? Ada yang tahu nggak? Dapatkan pahala. Bisa jadi. Terus? Nah, Betul. mengikuti atas Nabi. Keprok dulu tuh. Kenapa kita harus menyayangi anak yatim? Agar anak yatim tersebut tidak merasakan keabaikan dan tetap bisa tumbuh bahagia. Lalu terbentuk masyarakat yang peduli dan saling menolong. Lalu kita mendapat rahmat dan pahala besar dari Allah SWT, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, aku dan orang yang memelihara anak yatim dan berada di surga seperti dua jarinya yang bersekatan. Kita ada yang tahu nggak nih contoh caranya menyayangi anak yatim itu perilaku? Ada yang tahu nggak? Boleh kasih satu contoh aja. Pak, apa arti? Kalau menghabis jadi dosa kita. Iya, contohnya. Dari makan, Tuh, terus duit. dari sumbangan. Itu juga termasuk ya yang dengan cara kita menyayangi anak yatim. Nah, misalkan pokoknya kita di sini belajar hari ini kita intinya itu harus menjaga sikap kita terhadap orang lain manapun anak yatim biarpun meskipun yang masih ada, karena kita tidak tahu latar belakang orang seseorang itu. Contohnya kayak misalkan kalian itu sedang bercanda, nah bercanda kalian tuh tidak
tidak terasa atau tidak sadar bahwasanya tangan kalian rusak. Nah, saya akan memberikan kalian PR pekerjaan rumah di mana cara kita menanggapi atau apa ya, menanggapi sikap seseorang yang tiba-tiba dia sendiri entah atau apa, dan bagaimana cara menanggapinya gitu. Ngerti? Iya ya. Yang sisanya kita baca bersama-sama, yaitu aparatur majelis. Baca doa dimulai. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, semuanya terima kasih. Ini suatu mungkin. Wallahumma billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.